Apakah seorang wanita benar-benar merasakan ketertarikan yang tulus pada Anda? Ataukah perilakunya hanyalah bentuk kesopanan, tata krama sosial, dan keramahan yang sering disalahartikan orang sebagai sesuatu yang lebih dalam? Pertanyaan ini mengganggu banyak orang, karena garis antara ketertarikan biasa dan ketertarikan yang tulus seringkali tidak sejelas yang dipikirkan orang. Itulah mengapa nasihat umum seperti, jika dia tersenyum atau tertawa mendengar apa yang Anda katakan, dia menyukai Anda, seringkali menyesatkan. Itu memberikan jaminan palsu, padahal kenyataannya, hanya ada hubungan yang benar-benar berakar pada hal itu. Yang benar adalah bahwa ketertarikan yang tulus jarang diungkapkan secara langsung dan jelas. Itu terlihat dalam gerakan halus, dalam gerakan kecil, dalam sinyal yang hampir tak terlihat dan yang tidak dikendalikan secara sadar oleh seseorang. Dan inilah mengapa bahasa tubuh menjadi media yang memungkinkan kita untuk melihat apa yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, terutama pada pertemuan pertama, ketika perasaan belum sepenuhnya jelas. Filter sosial bekerja hampir secara alami. Penelitian tentang komunikasi psikologis dan nonverbal menunjukkan bahwa ketika seorang wanita benar-benar tertarik, perilakunya berubah sangat halus. Ini bukanlah sinyal yang besar atau dramatis, melainkan perubahan halus dalam ekspresi wajah, tatapan, jarak, dan sentuhan, yang hampir mustahil untuk dipalsukan karena terjadi secara spontan dan mencerminkan keadaan batin. Jika Anda belajar memperhatikan detail-detail kecil ini, sebagian besar keraguan Anda akan hilang, karena Anda dapat melihat bukan hanya apa yang dikatakan seseorang, tetapi juga apa yang mereka rasakan. Dan inilah kunci untuk memahami apakah hanya ada persahabatan di antara Anda atau sesuatu yang lebih dalam. Momen pertama pertemuan sangat penting, karena dalam waktu singkat ini, semacam penilaian terjadi di antara Anda. Jika ada ketertarikan, itu akan segera terlihat sebelum orang tersebut sepenuhnya menyadari atau mengendalikannya. Salah satu sinyal yang paling dapat diandalkan adalah apa yang disebut senyum tertunda. Sekilas mungkin tampak kecil, tetapi maknanya cukup mendalam. Senyum sopan muncul segera, seperti reaksi sosial. Tetapi emosi yang tulus membutuhkan waktu sejenak untuk muncul. Jeda singkat inilah yang penting. Momen ketika orang tersebut pertama kali merasakan kehadiran Anda, merespons dari dalam, dan kemudian senyum alami perlahan muncul di wajah mereka. Senyum ini tidak dipaksakan, tetapi berasal dari dalam. Dan dalam aliran alami inilah, jati diri mereka yang sebenarnya terungkap. Sinyal penting lainnya adalah cara berpelukan jika memang terjadi. Karena berpelukan adalah bentuk komunikasi nonverbal yang sangat valid. Pelukan persahabatan yang khas biasanya singkat, dengan sedikit jarak, dan seringkali dari posisi sedikit menyamping. Namun, ketika ketertarikan muncul, hal ini berubah. Wanita itu bergerak sedikit lebih dekat, tubuh mereka berdekatan, sentuhan semakin dalam, dan durasinya sedikit bertambah. Siapa yang mengakhiri momen itu terlebih dahulu juga penting. Jika dia mempertahankan pelukan sedikit lebih lama, atau perlahan melepaskannya, itu bisa menjadi tanda kenyamanan batin, kepercayaan, dan keinginan untuk menikmati momen itu sedikit lebih lama. Sinyal-sinyal seperti itu tidak dapat dibuat-buat, karena semuanya terjadi secara spontan, tanpa berpikir. Sinyal ketiga adalah pandangan sekilas yang sangat kecil dan hampir tak terlihat yang bergerak ke arah bibir Anda. Itu hanya berlangsung sesaat, tetapi merupakan sinyal kuat ketertarikan romantis, secara bawah sadar terkait dengan keintiman dan kedekatan. Gerakan ini terjadi begitu cepat, sehingga orang sering tidak menyadarinya. Namun jika Anda memperhatikan dengan saksama, akan jelas. Mata bertemu, pandangan bergeser sesaat, lalu kembali. Dan gerakan kecil ini mengungkapkan emosi yang bergejolak di dalam diri orang tersebut. Penting untuk dipahami bahwa jika masing-masing sinyal ini dilihat secara terpisah, itu bisa jadi hanya kebetulan, karena orang tersenyum, berpelukan, atau memalingkan muka karena banyak alasan.
Tetapi ketika 2 atau 3 sinyal muncul bersamaan, terutama pada tahap awal, kemungkinan ketertarikan yang tulus meningkat secara signifikan. Dan inilah seni mengamati. Tidak berfokus pada satu tindakan, tetapi memahami gambaran keseluruhan, merasakan alur percakapan, dan mengamati bagaimana orang di depan Anda berperilaku terhadap Anda, bukan hanya bagaimana mereka berperilaku terhadap semua orang. Bagaimana Anda menanggapi sinyal-sinyal ini sama pentingnya. Bereaksi berlebihan dapat merusak momen yang sensitif ini. Sebaliknya, tetap tenang, tersenyum sedikit, pertahankan kontak mata sedikit lebih lama, dan biarkan percakapan terjadi secara alami. Lebih tepat membiarkannya tumbuh. Minat sejati tidak membutuhkan terburu-buru atau tekanan. Ia tumbuh secara bertahap, dengan kenyamanan, perhatian timbal balik, dan rasa aman. Pada saat-saat seperti itu, kepercayaan diri bukan berarti langsung bertindak, melainkan merasakan, mengamati, dan meluangkan waktu. Kemampuan untuk memperhatikan detail kecil inilah yang membedakan orang yang bijaksana dari seseorang yang hanya bertindak berdasarkan tebakan tanpa berpikir. Lagi pula, bahasa tubuh seringkali mengungkapkan lebih banyak kebenaran daripada kata-kata. Kata-kata dapat dipilih, diubah, dan perasaan sejati dapat disembunyikan. Tetapi tubuh seringkali mengungkapkan kebenaran, meskipun sangat halus. Belajar memahami bahasa tubuh yang diam ini memudahkan untuk memahami hubungan, mengenali niat orang lain, dan menghindari kebingungan yang tidak perlu. Ini mengajarkan Anda untuk mendekati hubungan dengan lebih jujur, tanpa tekanan atau harapan, di mana perasaan dapat muncul perlahan dengan sendirinya, dan secara bertahap berubah menjadi hubungan yang lebih dalam dan lebih tulus.